Halo, assalamualaikum, Salam Ibu Bapak. Hania. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Oke, Bapak. baik Ibu. Hari ini kita bertemu lagi ya. Mohon izin perkenalan, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11, nama saya Gulmantian, dan di sebelah saya ada Bu Hania Azhara sebagai guru bimbingan konseling. Hari ini kami akan melakukan sesi coaching untuk supervisi akademik yang akan kami lakukan di dalam uh, sesi pra observasi. Baik, bisa kita mulai ya Bu ya? Oke, baik Ibu. Hari ini kita melakukan praobservasi yang tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan dalam pembelajaran. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya Bu, dari tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam modul layanan klasikal itu apa Bu? Tujuan yang ingin saya capai dalam Mhm. modul yang akan saya sampaikan, Ya betul. saya ingin peserta didik itu Mhm. mengetahui cara manajemen waktu dengan baik sih, Pak. Manajemen waktu dengan baik Mhm. ya. Oke. Nah, kalau untuk area pengembangan yang ingin dicapai apa Bu? Karena ini Mhm. mengarah kepada manajemen waktu, Mhm. tentunya pengembangannya tuh mengarah ke ranah pribadi Ranah peserta didik pribadinya. gitu. Oke, baik. Nah, dari Ibu sendiri, untuk model pembelajarannya, yang ingin digunakan yang seperti apa, Bu? Untuk model pembelajaran yang Mhm. ingin saya gunakan dalam kelas nantinya itu Mhm. berupa problem based learning, Pak. Problem based learning, Mhm. baik. Nah, di dalam model pembelajaran kan tentu ada strategi ya. Mhm. Nah, strategi yang ingin dilakukan, yang cocok menurut Ibu yang apa ya, Bu, ya? Rencananya sih Mhm mhm. saya ingin memberikan strateginya tuh berupa diferensiasi konten dan juga Oke. ceramah ya, Pak. Mhm mhm. Jadi nanti, karena di sini saya juga mengarah Mhm. ke manajemen waktu Mhm. dan juga harus mengetahui, minat-minat siswa Mhm. kemana. Mhm. Nah, jadi tuh saya akan membagikan kelompok Mhm. peserta didik itu menjadi tiga tiga macam yang di mana Mhm. ada kinestetik, Mhm. visual, dan juga auditori. Nah, nantinya Oke. diferensiasi konten itu mengarah ke 3 pengelompokan itu yang di Mhm. mana nantinya visual itu Mhm. saya akan memberikan sebuah video terkait Mhm. manajemen waktu kepada para murid untuk Mhm. mereka lihat gitu dan Mhm. mereka amati. Baik. Lalu untuk auditori itu yang di mana nantinya saya akan menyampaikan langsung dalam metode ceramah Mhm. agar mereka tuh memahami dari manajemen Mhm. waktu itu seperti apa. Dan juga untuk Mmm. kinestetik sendiri itu saya akan memberikan mereka tuh kesempatan Mhm. untuk memahami tentang manajemen waktu itu Mhm. secara apa ya, enjoy dengan berupa games, itu games Oke. manajemen waktu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Apa yang ingin dilakukan nanti jadi saya tidak sabar nih pengen melihatnya. Nah, tentunya di dalam, apa namanya, pembelajaran diferensiasi, setelah pembelajaran yang Ibu lakukan atau layanan klasikal yang Ibu berikan itu tentu anak-anak diminta untuk melakukan refleksi ya, Bu, ya. Mhm. Refleksi yang seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Biasanya sih saya kalau setelah melakukan materi dan Mhm. juga, mengisi lembar kerja Mhm. peserta didik, itu Mhm. saya akan memberikan kesempatan para siswa untuk mengulas kembali Oh. materi, yang sudah kita Mhm bahas mhm. sebelumnya melalui secara langsung dan Secara juga langsung ya? melalui Google Form. Jadi nanti mereka Oke. akan mengisi lembar evaluasi Mhm. dalam bentuk form dan juga saya akan memberikan kesempatan untuk beberapa peserta didik Mhm. untuk maju ke depan dan mengulas kembali. Oke, baik. Berarti ada 2 ya, Bu, ya, online sama langsung offline seperti itu, langsung di tempat. Ya, betul. Oke, dan dari Ibu sendiri, rencananya, melakukan layanan klasikal ini di kelas apa, Bu? Untuk, layanan klasikal Mhm. manajemen waktu ini rencananya saya akan memberikannya kepada kelas 10G di hari Jumat Oh, di nanti. hari Jumat, minggu depan ya? Iya, Oke, baik. Saya, tidak sabar untuk menantinya ya, Bu, ya. Semoga, kegiatan yang akan kita lakukan supervisi ini akan berjalan dengan lancar, amin. dan kita bisa, ketemu lagi ya minggu depan bersama Ibu Hania di hari Jumat Ya, ya. Nah, oke. semoga juga, ndak ada apa ya, ndak ada halangan apapun ya, Bu, ya, terkait dengan apa Amin. yang kita lakukan ke depannya. Terima kasih, Bu, sudah ketemu dengan saya. Semoga minggu depan kita, ah, ketemu dengan anak-anak yang dengan Iya, wajah yang ceria dan penuh kebahagiaan. amin. Oke, makasih Demikian, Bapak. observasi yang telah kami lakukan, dan selanjutnya kita akan menuju ke tahap Nggak ada yang kelewatan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita berkelompok sih langsung berkelompok kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok yang ini yang tadi
Ya ngapain? Main game lah. Udah itu semuanya karena punya ngomong kantor banget di mobil. Enggak mau dibawa kayak beda. Dia nggak tempo tuh saya tahu. Tapi ada orang di GP. Ya kan cuma 3 orang doang. Gua nggak tempo dia. Hey. Jadi kan juga. Punya kopi nggak? Beda aja. Mereka pakai apa kan? Mereka pakai bayangan. Sabar. Sabar. Iya. Tahu sini waktu. Nih. Ini ada beras. Ini nanti kan ibu. Nah, jadi kita akan bermain guys. Itu ada toples, beras, dan juga bola-bola. Nah, nanti ada 2 kali percobaan yang dimana kalian harus melakukan 2 percobaan tersebut. Maaf ya. Oke, di sini kita akan melakukan permainan manajemen waktu yang dimana ada 2 kali percobaan. Yang pertama, masukkan beras terlebih dahulu, lalu masukkan bola, dan percobaan kedua sebaliknya. Nah, ibu udah mengirimkan sebuah link YouTube yang nantinya itu adalah tutorial cara bermain. Dan nanti kalian bisa melihat sambil memahami maksud dari game tersebut. Nah, nanti dalam 1 kali percobaan, ibu akan memberikan waktu sekitar 30 detik untuk kalian memasukkan bola dan juga beras tersebut. Nanti satu kelompok siapkan 1 lembar kertas untuk hasil diskusi. Jadi nih, percobaan 1, kalian udah tahu nih hasilnya apa. Misal, apakah toplesnya bisa tertutup kaki sempurna atau sebaliknya. Itu akan kalian tulis di lembar tersebut. Dan begitu seterusnya. Laporan kedua, kalau misalnya ternyata hasilnya seperti apa ya, bisa masuk sempurna atau mungkin sebaliknya, itu kalian tulis di dalam laporan tersebut. Nanti berkaitan dengan manajemen waktu. Kira-kira toples itu ibaratnya apa sih? Beras itu apa sih? Terus bola-bola itu apa sih? Oke? Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Opson? Gak ada? Oke. Kalau gitu, bolanya dikeluarin dulu dari toples. Berasnya juga dikeluarin dulu. Waktunya 30 detik ya. Beras dulu apa bola dulu? Beras dulu berarti baru bola. Kalau misalnya dimasukin beras dulu, berarti bolanya jangan dipaksa masuk. Oke, kalau gitu dimulai dari sekarang. Itu ada bola dulu yang masuk. Iya. Semuanya. Kalau mau setengah dulu. Sudah? Ini buat kenapa bolanya udah masuk duluan? Kan berat dulu. Coba sebentar. Oh, nggak boleh berlaku. Berantakan masalahnya. Bisa berapa bola kayaknya? Bisa mati. Susu sih, tapi mana mobil. Tar dulu. Apakah bolanya bisa masuk atau fly sempurna? Terus apakah sulit untuk memasukkannya? Kalau udah ditulis hasilnya, dikeluarkan lagi beras dan bolanya untuk percobaan. Udah boleh dibuka? Udah. Ya udah, berarti dia udah hasilnya. Kita udah bilang. Memang gitu. Udah dikeluarin semua dari toples. Jangan lupa ya untuk tulis nama kelompoknya
anggota kelompok berapa? Oke, sembari nunggu yang menulis, kita mulai langsung ya. Yang coba dua, bolanya dikeluarkan dulu dari toples. Percobaan dua, Pak. Bola dulu baru ke main. Nah, satunya 3 detik ya. Aduh, mulai. Sabar. Dimulai dari sekarang. Bola dulu baru beras. Bola dulu baru beras. Berarti itu satu coba dua apa? Apa bisa masuk? Oke. Lebih gampang mana? Coba dua. Boleh. Satu coba dua apa? Terus dibandingin. Coba satu coba dua lebih mudah mana? Kira-kira apa perbedaannya? Setelah itu berkaitan dengan manajemen uangnya tuh. Video. Kayak biar pengalaman kita yang udah lebih perinci.
Ini bola itu apa ibaratnya kalau misalnya di kehidupan sehari-hari? Ayo. Pikirin lagi. Bagi. Nomor berapa ya? Dari kelompok gue deh. Belajar kan ya? Untuk mengatakan hasil diskusinya tadi. Cara ini. Nah, teman-teman bisa didengarkan dulu ya. Kira-kira sama nggak sama yang kalian pikirkan tadi? Yang masih yang lain dengerin. Jadi berdasarkan hasil penilaian yang pertama, ketika kita memasukkan beras terlebih dahulu lalu memasukkan bola ke dalam toples, hasil dari percobaan kelompok kami itu beras dapat dimasukkan semua, namun bola itu melebihi kapasitas dari toples sehingga toples tidak dapat ditutup dengan sempurna. Yang percobaan kedua itu memasukkan bola terlebih dahulu lalu memasukkan beras ke dalam toples. Hasil percobaan dari kelompok kami yaitu bola dapat masuk ke dalam toples semua, lalu beras juga dapat mengisi rongga-rongga kosong yang ada di dalam toples sehingga toples yang berisi bola dan beras dapat tertutup dengan baik. Perbandingannya, percobaan 1, bola dan beras melebihi kapasitas toples sehingga toples tidak dapat tertutup dengan baik. Sedangkan percobaan yang kedua, bola dan beras dapat masuk ke dalam toples dengan sempurna sehingga toples dapat tertutup dengan rapat. Kesimpulannya, bola itu diibaratkan seperti aktivitas pokok, terus beras itu diibaratkan seperti aktivitas tambahan, dan juga toples diibaratkan seperti waktu dalam satu hari. Apabila bola yang aktivitas pokok itu dimasukkan dulu ke dalam toples, lalu ditambah dengan beras sebagai aktivitas tambahan, maka toples itu yang diibaratkan sebagai waktu dalam satu hari dapat tertutup dengan baik. Artinya semua aktivitas pokok dan aktivitas tambahannya itu dapat dilaksanakan dalam waktu satu hari itu. Apabila kita dapat memanajemen aktivitas pokok dengan baik, jika nanti terdapat aktivitas tambahan pasti akan dapat terlaksana dalam satu hari itu dengan baik. Jadi nggak ada yang kelewat satupun. Amanatnya, untuk itu kita harus bisa memanajemen aktivitas pokok terlebih dahulu dalam satu hari dengan baik. Jika nanti ada aktivitas tambahan, aktivitas pokok itu nggak bakal terganggu seperti tadi. Kalau kita masukin bola terlebih dahulu, maka nanti yang beras itu akan mengisi rongga-rongga kosong yang ada di dalam toples, sehingga aktivitas pokoknya nggak terganggu dan aktivitas tambahannya dapat terlaksana dengan baik. Ya, kira-kira sama nggak sih sama hasil diskusi kalian tadi? Sama. Beda? Apa yang membuat beda? Ini sama tapi kan juga ada. Oke, berarti cuma perbedaannya di hasil percobaannya saja. Oke. Ya. Benar ya, jadi kita main game juga serta-merta hanya main game saja, tapi juga benar. Nah, ya. Jadi kita main game juga mengetahui nih kita main game waktu itu seperti apa sih ibaratnya. Jadi kita kan kemarin udah belajar manajemen waktu secara materi ya, secara PPT. Nah, sekarang kita belajar manajemen waktu itu secara langsung mempraktekannya dengan sebuah ibarat. Nah, tadi kan udah dijelaskan kan oleh teman kalian sebagaimana kayak toples itu apa, beras itu apa, bola itu apa, dan yang tadi ya, dan gimana ya, toples itu dimana satu hari kita, dan bola-bola itu adalah prioritas utama kita, kegiatan utama kita, dan beras-beras itu hanya kegiatan selingan, kayak apa? Kayak main HP, terus habis itu main game, segala macam. Nah, kalau untuk prioritasnya, kayak bisa kalian lagi mengerjakan PR, belajar untuk ulangan, seperti itu. Dan toples itu adalah waktu satu hari kita. Nah, sampai sini sudah bisa paham terkait manajemen waktu? Berarti tahu ya udah betapa pentingnya manajemen waktu di kehidupan kita sehari-hari. Sudah tahu? Oke, mungkin untuk pertemuan kita kali ini sampai sini aja. Terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam berkelompok, berdiskusi dan juga bermain games. Dan terima kasih juga sudah mau memahami maksud dari manajemen waktu melalui games ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, saya Gul Mantian sebagai supervisor. Di samping saya ada Ibu Hania sebagai guru yang kami akan melakukan sesi coaching yang diobserverkan oleh Ibu Dwi Masita sebagai pengajar praktik saya. Baik, mari sama-sama kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Hani, bagaimana kabarnya, sehat?
Alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Hari ini kita bertemu lagi dalam rangka kegiatan pasca observasi dalam coaching untuk supervisi akademik. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya nih Bu. Kemarin kan sudah kita mengajar di dalam kelas ya kan, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang Ibu rasakan? Perasaan saya saat mengajar berdiferensiasi kemarin itu adalah saya cukup cukup senang karena bisa melihat anak-anak berkelompok dan bekerja sesuai dengan gayanya mereka masing-masing. Gaya belajarnya masing-masing ya. Karena kan saya kan menggunakan diferensiasi proses, yang dimana saya menggunakan gaya belajar untuk diferensiasi tersebut. Ada yang dimana mereka gaya belajarnya visual, ada juga yang auditori, dan ada juga yang dimana mereka kinestetik. Nah, di situ saat pengajaran kemarin itu pengelompokan tersebut kan berdasarkan diferensiasi tersebut, dan saya melihat bahwa ada beberapa anak yang emang tadinya tuh nggak pernah sekelompok, jadi sekelompok dari kegiatan diferensiasi tersebut. Seperti itu. Dari Ibu sendiri, proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu, menurut Ibu adakah hal-hal yang Ibu temukan insight baru seperti itu? Kalau untuk insight baru ada sih Pak, yang dimana yang tadinya anak yang tidak menonjol dalam pola pikirnya tuh menjadi menonjol, karena kan diferensiasi proses yang dilakukan itu berkelompok. Nah, mereka tuh saling menyalurkan pemikiran, apalagi kemarin itu terkait manajemen waktu kan. Mereka harus menyambungkan peribahasa atau kayak bagaimana pola pikir mereka terkait beras, bola, dan juga toples gitu. Dan ternyata banyak sekali yang langsung mantap gitu, langsung masuk ke otak mereka terkait manajemen waktu. Manajemen waktu ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi anak-anak lebih merasa materi yang yang disampaikan itu lebih bermakna di dalam diri mereka sesuai ketika mereka mendapatkan materi sesuai dengan minatnya ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, dari Ibu sendiri hambatan apa sih yang Ibu rasakan sewaktu melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Kalau dari saya sendiri, hambatan yang saya rasakan ketika melakukan diferensiasi itu yang pertama, melihat kondisi anak-anak yang dimana berkelompok tapi ternyata masih menyesuaikan dengan teman lainnya. Jadi mereka tuh masih kayak circle dan tidak menyeluruh. Jadinya kan nggak maksimal ya Pak, yang satu kerja, yang satu enggak gitu. Terus yang kedua itu ada anak yang merasa bahwa kelompok nih gitu, jadi dia nggak perlu untuk ikut serta, padahal dia juga harus ikut serta dalam pengelompokan tersebut gitu kan. Nah, jadi dua hal itu adalah hal yang bersangkut paut, tapi itu yang menjadi hambatan buat saya seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Hania ya. Memang tentu ada sebuah kelebihan dan ada hambatan yang Ibu temukan. Nah, dari Ibu sendiri untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut, apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Mungkin kalau dari saya sendiri, untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dimana mereka masih suka mementingkan teman mainnya dibanding teman kelompoknya itu, saya mencoba untuk memisahkan, memberikan jarak. Jadi dalam berkelompok itu mereka harus bisa memposisikan diri mereka sebagai murid di kelas, bukan sebagai teman-teman ini. Jadi kayak bisa, jadi kalau misalnya mereka sekelompok, mereka juga harus bisa memposisikan diri mereka sebagai orang di kelompok tersebut, bukan sebagai teman main gitu. Jadi kayak bisa memposisikan kondisi mereka tersebut, menyesuaikan dengan gaya belajar mereka juga. Oke, baik, luar biasa sekali ya Mbak Hania ya. Untuk di kelas itu kan kemarin di kelas 10G ya Bu ya. Berarti Ibu ingin menerapkannya di satu jenjang angkatan atau semua kelas yang Ibu ampu? Kalau
Karena saya hanya mengajar di beberapa kelas saja, mungkin saya ingin menerapkannya di beberapa kelas yang saya ampu. Oke, baik. Kira-kira kapan Bu ingin dilakukan? Mungkin mulai dari minggu depan. Minggu depan ya. Karena kan untuk sekarang udah mulai berjalan ya. Udah mulai materi pelanjutan materi yang kemarin. Jadi nanti pas penerapan materi baru di minggu depan saya sudah mulai menerapkan diferensiasi barunya itu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Haniah ya. Terima kasih Bu. Kita sudah sampai di penghujung sesi coaching untuk supervisi akademik pada siang hari ini. Jadi harapan dari saya sebagai coach hari ini agar Ibu bisa mendapatkan aktivitas pengembangan diri ke depannya dalam rangka untuk perbaikan dalam pembelajaran berdiferensiasi pada khususnya seperti itu. Dan saya harap ketika Ibu melakukannya dan ada sebelum dan melakukan, mungkin Ibu bisa membuat sebuah laporan secara lisan saja kepada saya supaya apa yang menurut Ibu